kita masuk kepada pembahasan kedua tentang puasa di bulan Ramadan, yaitu tentang orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Orang-orang yang bahkan orang-orang yang celaka di bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang celaka. Kita perlu mengetahui tentang orang-orang yang celaka ini agar kita terhindar. Siapakah orang-orang yang celaka ini? Yang pertama adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas syahr syahrul Ramadan, tuftah fihi abwaabul jannah." Kata Rasulullah, senikmat-nikmat, sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Rasulullah bulan yang baik? Karena kata Rasulullah, tuftah fihi abwaabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu surga, semua pintu surga dibuka Allah. Wa tughlaq fihi abwaabun nar. Di bulan itu kata Rasulullah SAW ditutup semua pintu neraka. Wa tusbat fihi syayatin, dan syaitan itu dibelenggu, dikurung oleh Allah Ta'ala. Wa yughfar fihi illa liman ya Allah, dan hamba Allah semuanya itu mendapatkan ampunan kecuali ada satu orang yang tidak mendapatkan ampunan. Nah, ini ada satu orang. Siapa mereka? Yaitu adalah illa man ya Allah, kata Rasul, kecuali orang yang enggak. Karena Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya di bulan Ramadan bagi mereka yang meminta, kecuali orang yang tidak ingin, orang yang tidak menghendaki diampuni oleh Allah Ta'ala. Ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab, alladhi ya'ba ayyastaghfirallah azza wa jalla. Orang yang tidak mendapatkan ampunan, orang yang tidak mau beristighfar kepada Allah. Orang yang memang tidak ingin meminta ampun kepada Allah, inilah orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, karena dia merasa tidak perlu meminta ampun. Nah, padahal begitu banyak dosa yang dimiliki. Ini salah satu orang yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, orang yang tidak mau meminta ampun. Namun ada lagi orang yang lebih celaka, orang yang lebih celaka daripada orang yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Dia adalah orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Sayyidina Muhammad. Doa tersebut bukanlah doa yang baik, tapi doa yang buruk, yaitu ab'adahullah, kata malaikat Jibril. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan orang tersebut, dijauhkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis An-Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma bana minbar ja'ala lahu thalatha aqabat. Jadi tentang orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuat mimbar. Jadi mimbar tersebut dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga tangga naiknya, sebagaimana mimbar kita yang sudah ada saat ini dengan 3 tangga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga pertama, naiklah pula malaikat Jibril di anak tangga yang pertama. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat malaikat Jibril menaiki tangga pertama tersebut, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad." Nah, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Labbaik wa sa'daik." Iya wahai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Man adraka abawayhi aw ahadahuma famata fadakhalan nar ab'adahullah." Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa telah mendapati kedua orang tuanya di dalam keadaan sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, banyak memerlukan segala bantuan daripada anak-anaknya, banyak memerlukan perhatian, sudah sakit-sakitan,
namun dia meninggal tidak masuk ke dalam surga. Anak tersebut sudah menemui kedua orang tuanya di dalam keadaan tua renta, sakit-sakitan, memerlukan banyak bantuan daripada anak-anaknya, dan dia tidak bisa masuk surga padahal sudah mendapati kedua orang tuanya di dalam keadaan tua renta. Maka kata malaikat Jibril, ab'adahullah, semoga dijauhkan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan daripada rahmatnya, didekatkan kepada kemurkaan Allah, dijauhkan daripada surganya, didekatkan kepada nerakanya Allah. Ini adalah orang yang didoakan malaikat Jibril dengan kemurkaan, dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang telah menemui kedua orang tuanya di dalam keadaan tua namun tidak berbakti kepada keduanya. Karena seseorang yang sudah menemui kedua orang tuanya atau salah satunya di dalam keadaan sudah tua renta, itu adalah tiket jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Lalu ketika malaikat Jibril menaiki daripada anak tangga yang kedua, beliau berkata lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik wa sa'daik. Kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan fasama naharah. Kata malaikat Jibril, barang siapa menemui bulan Ramadan, dia berpuasa di siang harinya, wa qama lailah, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, famata, lalu dia meninggal, walam yughfarlah, namun tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ab'adahullah. Kata malaikat Jibril, semoga dijauhkan oleh Allah. Qul amin ya Muhammad. Katakan amin wahai Sayyidina Muhammad. Kata malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasulullah SAW, amin, diaminkan oleh Sayyidina Muhammad. Adakah sesuatu yang dapat menahan doa ini? Tidak ada. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menemui bulan Ramadan, dia berpuasa di siang hari, dia menghidupkan malamnya, namun tetap tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Siapakah dia? Orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, orang yang masih memandang hal-hal yang diharamkan Allah di bulan Ramadan, orang yang masih mengerjakan maksiat di bulan Ramadan, orang yang tidak tahu, orang yang tidak menghargai kemuliaan bulan Ramadan, masih melakukan dosa, bahkan masih melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, orang yang masih berzina di bulan Ramadan, wal'iyadzubillah, orang yang masih meminum minuman khamar di bulan Ramadan, wal'iyadzubillah, orang yang masih berjudi di bulan Ramadan, padahal bulan itu adalah bulan yang mulia. Inilah orang-orang yang tidak akan, inilah orang-orang yang akan mendapat doa yang buruk daripada malaikat Jibril dan diaminkan oleh Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada orang-orang yang demikian. Orang yang ketiga lagi adalah ketika malaikat Jibril ini menaiki tangga yang ketiga, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad. Kata malaikat Jibril, dijawab oleh Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Kata malaikat Jibril, man dzukirta indahu falam yusalli alaika wa yusallim alaika famata fadakhala an-nar ab'adahullah. Barang siapa, kata malaikat Jibril, dia mendengar namamu disebutkan namun dia tidak bersalawat kepadamu, tidak pula memberikan salam kepadamu, tidak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, padahal mendengar nama Sayyidina Muhammad disebutkan, lalu dia meninggal dan masuk ke dalam surga, ab'adahullah, semoga dijauhkan Allah Ta'ala, semoga dijauhkan daripada rahmatnya Allah, dijauhkan daripada surganya Allah. Itulah bahayanya seseorang apabila sudah mendengar nama Sayyidina Muhammad disebutkan namun tidak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Disebutkan juga di dalam satu hadis yang lain adalah orang yang bakhil, paling bakhil. Orang yang bakhil siapa? Orang yang paling bakhil adalah orang yang disebutkan nama Sayyidina Muhammad di sampingnya, dia mendengarnya namun dia tidak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada doa yang buruk daripada malaikat Jibril yang diaminkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.